Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Siswanto, mahasiswa Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tugas seminar proposal dengan judul Analisis Perbandingan Cryptocurrency Bitcoin, Saham, dan Emas sebagai Alternatif Investasi pada Era Digital. Dalam tugas kali ini, kita akan membahas 3 bab. Yang pertama, bab 1 sebagai pendahuluan, bab 2 sebagai tinjauan pusaka, dan bab 3 sebagai penutup. Investasi adalah sebuah aktivitas menanamkan modal yang dilakukan saat ini untuk dikembangkan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam memulai investasi, tidak bisa sembarangan, harus ada pertimbangan yang matang, terutama bagi pemula. Hal-hal yang harus dipertimbangkan antara lain tujuan investasi, jangka waktu investasi, risiko, inflasi, dana, wahana, likuidasi, dan keuntungan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut harus diperhatikan dengan baik agar investasi dapat berlangsung sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu memperoleh keuntungan. Pandemi COVID-19 membuat perekonomian dunia seakan menjadi runtuh dan memperlambat laju investasi di dunia, tidak terkecuali di Indonesia, terutama pada investasi yang ingin peneliti bandingkan, yaitu investasi cryptocurrency Bitcoin, saham, dan emas, dikarenakan berinvestasi tidak selalu menghasilkan hasil yang positif. Pada penelitian kali ini, kita akan membahas 3 jenis investasi. Yang pertama yaitu Bitcoin, kedua saham, dan yang ketiga emas. Pembahasan pertama yaitu investasi. Menurut Jones, investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Pada dasarnya, tujuan orang melakukan investasi adalah untuk memperoleh keuntungan. Secara khusus, ada beberapa alasan mengapa seorang melakukan investasi, yaitu yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa mendatang. Yang kedua, mengurangi tekanan inflasi, dan yang ketiga adalah dorongan untuk menghemat pajak. Yang kedua itu cryptocurrency. Menurut Alves, cryptocurrency adalah media pertukaran digital yang menggunakan kriptografi untuk memproses dan mengamankan transaksi. Istilah cryptocurrency pertama kali dikemukakan oleh Wydan pada tahun 1998 di artikel internet dengan nama Cypherpunk. Selanjutnya, apa itu Bitcoin? Bitcoin adalah mata uang digital desentralisasi yang tidak memiliki otoritas pusat dan dapat dikirimkan dari satu orang ke orang lain. Selanjutnya itu saham. Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Saham yang dapat diperdagangkan adalah saham yang sudah terdaftar di pasar modal. Di Indonesia, pasar modal adalah PT Bursa Efek Indonesia atau BEI. BEI memiliki indeks harga saham gabungan atau IHSG. BEI juga memiliki berbagai indeks saham sektoral berdasarkan bidang perusahaannya, menurut Fahmi tahun 2015. Emas merupakan logam yang mempunyai nilai yang sangat tinggi di semua kebudayaan di dunia, bahkan dalam bentuk mentahnya sekalipun. Menurut Dipraja dalam Mahestra dan Kartawinata, emas sering disebut dengan istilah barometer of fear. Dibandingkan dengan jenis logam lain, emas memiliki kelebihan karena berbeda dengan logam-logam lainnya yang mudah berkarat, berubah warna, atau memudar. Materi selanjutnya yaitu risk and return. Menurut Fahmi, risk dan return merupakan kondisi yang dialami investor atas keputusan investasinya, baik berupa keuntungan maupun kerugian dalam suatu periode. Dalam dunia investasi, hubungan risk and return sangat kuat. Jika risikonya tinggi, maka imbal hasil yang diterima juga tinggi. Sebaliknya,
Bila risikonya rendah, maka imbal hasil yang diterima juga rendah. Baiklah, berikutnya kita akan membahas penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Randinka, Dinan Maesra, dan Budi Rustandi Kartawinata dengan judul Comparative Analysis of Cryptocurrency in Form of Bitcoin, Stock, and Gold as Alternative Investment Portfolio. Nah, penelitian ini dilakukan dengan sampel tahun 2014 sampai tahun 2017 dengan hasil penelitian yaitu kinerja Bitcoin sama dengan saham, kinerja Bitcoin sama dengan emas, dan kinerja saham sama dengan emas. Kemudian hasil penelitiannya juga menyatakan bahwa instrumen dengan performa terbaik berdasarkan ukuran kinerja Sharpe, Traynor, dan Jensen adalah Bitcoin. Penelitian kedua dilakukan oleh Arifa, Prita Mayura, dan Azib tahun 2020 dengan judul Analisis Perbandingan Return and Risk Investasi antara emas dan Bitcoin periode Juli 2016 sampai Juni 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis komparatif dengan hasil terdapat perbedaan yang signifikan antara return dan risiko investasi pada Bitcoin dengan emas. Penelitian ketiga dilakukan oleh Meita Adiono, Ros J, Surya Putri, Evan, dan Hendy Kumala dengan judul Analisis Alternatif Pilihan Investasi pada Era Digitalisasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif dengan hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan antara saham LQ45, saham syariah, Bitcoin, dan emas jika diukur dari risiko, ukuran kinerja Sharpe, dan ukuran kinerja Traynor. Kemudian, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara saham LQ45, saham syariah, Bitcoin, dan emas jika diukur dari return dan performance measure Jensen. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Eka Nur Cahya pada tahun 2019 dengan judul Perbandingan Tingkat Risiko dan Keuntungan dari Investasi Foreign Exchange dan Emas pada PT Valbury Asia Futures terhadap investasi saham dan Bitcoin. Metode penelitian yang dilakukan yaitu analisis arithmetic mean method dan standar deviasi. Dengan hasil penelitian yaitu saham dan Bitcoin memiliki tingkat risiko dan return yang sangat tinggi dibandingkan dengan instrumen future seperti forex dan emas. Instrumen futures sangat direkomendasikan untuk investasi jangka pendek bagi investor karena sangat fluktuatif. Penelitian kelima dilakukan oleh Irene Henriques dan Perry Sadowski pada tahun 2018 dengan judul Can Bitcoin Replace Gold in an Investment Portfolio? Penelitian ini menggunakan metode analisis multivariate GARCH. Metode GARCH multivariable yang berbeda yaitu DCC, ADCC, dan GO digunakan untuk memperkirakan bobot portofolio. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi portofolio emas dan Bitcoin. Metode pengumpulan data berasal dari data sekunder, harga emas dan Bitcoin. Hasil dari penelitian ini adalah Bitcoin lebih baik daripada emas berdasarkan model GARCH. Penelitian ke-6 dilakukan oleh Nurul Huda dan Rizman Hambali tahun 2020 dengan judul Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui risiko dan tingkat keuntungan investasi cryptocurrency. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji risiko dan return atau tingkat keuntungan investasi cryptocurrency. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat publik seperti abstrak, hasil publikasi ilmiah, buku,
media, dan jejaring sosial yang membahas tentang cryptocurrency. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jenis investasi cryptocurrency memiliki return dan tingkat keuntungan yang signifikan dikarenakan cryptocurrency sudah masuk ke dalam bursa efek, mengadopsi teknologi digital, memiliki jumlah pasokan yang terbatas, anti-inflasi, keamanannya dilindungi oleh kriptografi, dan biaya transaksinya lebih rendah. Namun demikian, investasi cryptocurrency juga memiliki risiko yang cukup tinggi. Risiko dan return dari suatu investasi memiliki hubungan yang linear. Berdasarkan hasil dari pembahasan dapat disimpulkan juga bahwa investasi pada cryptocurrency memiliki risiko cukup tinggi karena memiliki volatilitas yang ekstrim. Perubahan nilai harga cryptocurrency hanya merupakan bubble atau antusiasme sesaat. Minimnya regulasi masih menyisakan isu-isu legalitas, menjadi incaran kejahatan cyber, dan memiliki ketergantungan terhadap teknologi. Penelitian ketujuh dilakukan oleh Anggreni Pemilangan dan Rubianto tahun 2019 dengan judul Perumusan Portofolio Dinamis Cryptocurrency dengan Saham-saham LQ45. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kinerja portofolio yang dibentuk antara cryptocurrency dengan indeks LQ45. Apakah memiliki kinerja yang lebih baik daripada portofolio yang hanya dibentuk dari indeks LQ45 saja. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa time series dengan periode penelitian yaitu Juni 2016 sampai Juni tahun 2019. Data dalam penelitian ini berupa data kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa cryptocurrency memiliki korelasi negatif dengan indeks LQ45 sehingga dapat dijadikan sebagai aset lindung nilai. Pengukuran kinerja portofolio diukur berdasarkan Shock Index, Raynor Index, dan Jensen Index, dan Sortino Ratio. Secara singkat, hasil dari pengukuran kinerja portofolio dapat disimpulkan bahwa dengan melibatkan cryptocurrency dalam pembentukan portofolio akan menghasilkan kinerja portofolio yang lebih baik. Penelitian ke-8 dilakukan oleh Abrar Ramadan dan Muhammad Azhari tahun 2021 dengan judul Analisa Perbandingan Abnormal Return antara Bitcoin, saham, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dan emas Antam dalam masa pandemi COVID-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, sementara berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini yang pertama itu abnormal return Bitcoin dan emas Antam menunjukkan tren yang menurun, sedangkan abnormal return saham PT Telekomunikasi Indonesia menunjukkan tren yang cenderung stabil dalam masa pandemi COVID-19 periode 15 Maret 2020 sampai dengan 15 Juni tahun 2020. Yang kedua, tidak terdapat perbedaan abnormal return antara Bitcoin dengan saham PT Telekomunikasi Indonesia. Yang ketiga, terdapat perbedaan abnormal return antara Bitcoin dengan emas Antam. Keempat, terdapat perbedaan abnormal return antara saham PT Telekomunikasi Indonesia dengan emas Antam. Penelitian ke-9 dilakukan oleh W. Lorenzia di Wiwarsito tahun 2020 dengan judul Analisis Volatilitas Cryptocurrency, Emas, Dolar, dan Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis volatilitas pada cryptocurrency khususnya Bitcoin dan Ethereum, emas, dolar, indeks harga saham gabungan. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Dengan hasil penelitian yaitu volatilitas Bitcoin dan Ethereum tidak dipengaruhi oleh variabel lain, namun dipengaruhi oleh harga dari masing-masing Bitcoin dan Ethereum pada harga masa lalu. Hal ini menunjukkan bahwa
pasar cryptocurrency merupakan pasar yang tidak efisien. Penelitian terakhir dilakukan oleh Remita Narani dan Brady Rikumahu tahun 2019 dengan judul Analisis Volatility Spillover Harga Emas dan Harga Bitcoin tahun 2013 sampai tahun 2018. Tujuan utama dalam penelitian ini yaitu meneliti volatility spillover untuk memahami bagaimana gabungan pergerakan volatilitas dalam mempengaruhi distribusi tingkat imbal hasil portofolio. Hasil penelitian ini yaitu berupa analisis GOTS menunjukkan bahwa tidak terjadi volatility spillover antara emas dan Bitcoin. Begitu juga dengan uji Granger causality menunjukkan tidak ada hubungan sebab akibat dari emas ke Bitcoin, sehingga investor bisa mempertimbangkan untuk melakukan diversifikasi investasi pada dua instrumen tersebut, baik emas dan Bitcoin. Gap penelitian. Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa literatur di atas. Berdasarkan fenomena dan riset gap, maka persoalan yang akan dikaji yaitu apa saja perbedaan return risiko investasi Bitcoin, saham, dan emas selama pandemi COVID-19, serta perbedaan kinerja dengan menggunakan metode Sharpe, Treno, dan Jensen. Berdasarkan hal tersebut, mendorong peneliti untuk meneliti lebih lanjut dengan membentuk judul analisis perbandingan cryptocurrency Bitcoin, saham, dan emas sebagai alternatif investasi pada era digital.